Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu. Kita awali majelis Jumat ini dengan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah karena Allah Maha Suci. Kita bersyukur pada Allah karena limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Salawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita sepanjang zaman dari seluruh sisi kehidupan. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita mengulang kaji pada waktu yang singkat ini sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita baca, yang sering kita dengar, yang sering diuraikan oleh para khatib dan ceramah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal 'asr, demi masa. Al-'asr berarti masa. Dan juga kalau kita lihat kosakatanya, al-asr berarti waktu asar, menjelang maghrib. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu? Dan banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatasnamakan waktu. Wal 'asr wasyams wasyams dan seterusnya. Allah bersumpah dengan waktu. Maka dalam tafsir, salah satunya dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu. Itu karena tradisi masyarakat Arab sering bersumpah atas nama waktu. Namun masyarakat Arab kala itu jahiliyah, mereka sering sekali melabeli waktu itu ada waktu yang buruk, ada waktu yang baik. Ketika ditimpa kesian, maka mereka menyatakan ini waktu buruk. Ketika ditimpa untung-untungan,
maka mereka mengatakan ini waktu baik. Dan barangkali tradisi itu juga melekat pada masyarakat-masyarakat lain hingga saat ini. Bahkan sekitar kita juga demikian. Ketika ada orang yang lahir hari Sabtu, kita katakan hari sial. Tidak bagus. Atau ketika ada seseorang yang memperoleh kedudukan tertentu di hari tertentu, kita katakan ini hari keberuntungan dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah. Bantahan Allah ditunjukkan dengan sumpah demi waktu, dengan memberikan perbedaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu, semata-mata bukan karena hari tertentu itu baik atau buruk, maka Allah menegaskan yang membuat baik atau buruk itu bukan hari, tapi kembali kepada diri seseorang, tergantung kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi bukan hari, bukan bulan, bukan waktu tertentu yang memiliki keburukan, karena pada hakikat hari itu sama. Allah tidak menciptakan hari sendiri itu indah, baik, lebih baik daripada hari Selasa, dan seterusnya. Maka Allah tegaskan yang membedakan itu, yang membuat sia itu, yang membuat beruntung itu bukan harinya, tapi tergantung kepada manusia. Jadi ini bantahan Allah Subhanahu. Yang kedua, asar itu, masa asar itu simbol di penghujung masa. Asar itu kaitannya dengan khusr, dengan kerugian. Penyesalan itu tidak datang secara dini, tidak datang di awal. Penyesalan itu datang di akhir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bersumpah, wal asr innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu lafi khusr, sungguh dia dalam kerugian. Maka itulah keindahan Allah. Ketika manusia menyesal bukan di waktu muda, di waktu asar, di waktu menjelang dia dijemput Allah Subhanahu wa Ta'ala, di usianya yang sudah tua, di usia yang sudah sepuh. Maka banyak sekali orang menyesal. Kenapa dulu aku waktu muda tidak tekun untuk beribadah? Kenapa dulu waktu muda aku tidak tekun bersedekah? Kenapa dulu waktu aku muda tidak tekun untuk ilmu? Dan seterusnya. Wal asr, penyesalan itu datang di penghujung ketika kita sudah di usia yang sudah sangat senja, sudah sangat tua. Kaum muslimin sedang jauh rahimahullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, innal insana lafi khusr, manusia itu dalam kerugian. Ada kerugian illa alladziina aamanu, kecuali orang yang beriman. Yang pertama yang tidak rugi, yang tidak beriman rugi. Beriman dalam ayat ini yang perlu kita pahami, tidak saja sekedar yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada kita, yakin kepada Rasul dan seterusnya, tapi keyakinan kita, kepercayaan kita ditopang oleh pengetahuan yang mumpuni. Ketika kita meyakini Allah, ketika kita percaya Allah, ada ilmu kita tentang bagaimana cara mengenal Allah. Kita tahu bagaimana menghadap Allah, menyembah Allah. Kita tahu kaifiyah salat, kita tahu membaca Al-Quran, kita pahami Al-Quran, kita pahami hadis, sehingga kita punya pengetahuan, sehingga keimanan kita begitu sempurna, kepercayaan kita ditopang oleh ilmu. Illal ladzina amanu, bukan sekedar percaya, bukan, tetapi ditopang oleh pengetahuan yang mumpuni. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus shalihat,
orang yang beriman dan orang yang beramal mengerjakan amal saleh. Amal saleh itu saleh, saleh itu baik. Baik itu, saleh itu artinya menghilangkan semua yang rusak, menghentikan semua yang rusak. Maka ketika kita beramal saleh dan senantiasa beramal saleh, kita menghentikan kerusakan, menghentikan keresahan, menghentikan kegalauan, menghentikan segala sesuatu yang dapat merugikan. Itu amal saleh. Dan tentu saja bukan sekedar amal saleh, kita mampu muslih. Kita tidak sekedar baik, tapi mampu memperbaiki. Salat itu baik, tapi mengajak orang untuk salat itu lebih baik. Salat bukan hanya untuk diri, tapi mengajak orang lain juga untuk mengabdi. Demikian juga perintah-perintah. Jadi itu saleh. Saleh dan muslim. Saleh baik, muslim mampu memperbaiki sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haqq. Saling berwasiat dalam kebenaran. Tidak cukup hanya dengan iman ilmu, tidak cukup hanya dengan amal saleh. Kalau kita tidak mau rugi, lalu harus ditopang dengan yang ketiga, saling berwasiat dalam kebenaran. Kenapa kita perlu saling berwasiat? Karena insan itu sendiri bermakna lupa. Lupa, dinamis, senang, bahagia, itulah insan. Makna insan. Maka karena sifat manusia itu, insan itu mau lupa, maka dia harus saling mengingatkan. Watawassaw. Saling mengingatkan, saling menasihati ketika saudara kita lupa, ketika saudara kita hilang, maka kita ingatkan. Dan watawassaw, wasiat dalam ayat ini yang mesti kita pahami bahwa wasiat itu mengandung makna berkesinambungan dan dengan cara yang sangat santun dan halus. Ketika kita mengajak orang untuk berbuat baik, tidak cukup hanya sekali, tidak cukup 2 kali, tidak cukup 3 kali, bahkan terus menerus kita mengajaknya untuk berbuat baik. Itu namanya berwasiat, berpesan, bersaling nasihat. Watawassaw. Tidak boleh bosan, tidak boleh jenuh, tidak boleh jemu dalam mengingatkan, menasihati saudara kita. Watawassaw. Kemudian dengan cara yang lembut santun, ketika kita mengajak, katakan kita mengajak untuk sholat, maka terkadang bahasa yang kita gunakan menyinggung perasaan orang lain. Kamu memang tidak mau sholat, seperti orang tua kamu dahulu yang malas sholat. Jadi kita tidak perlu mengatakan seperti orang tua kamu yang malas sholat. Kita punya bahasa yang lain, yang lebih santun, yang lebih halus, yang membuat dia tertarik, simpati dengan ajakan kita. Dan itulah yang disebut dengan dakwah. Dakwah itu bukan dengan cara yang kasar, tetapi dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, sehingga orang simpati, sehingga orang tertarik untuk mendengarkan dakwah kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka yang keempat adalah watawassaw bil haqq. Kita saling berwasiat dalam kesatuan. Kenapa kita perlu berwasiat dalam kesatuan? Manusia itu diciptakan untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kita ini memang hidup untuk diuji, untuk dicoba. Ayyukum ahsanu amal. Siapa yang paling baik amalan di antara. Maka ketika kita dicoba, ketika kita diuji, apalagi dengan ujian kesulitan, dengan ujian musibah, kita seringkali dulu, kita seringkali berprasangka buruk pada Allah. Maka ketika itu watawassaw, kita ingatkan saudara kita yang mengalami musibah, yang ditimpa cobaan, bahwa inilah hidup. Kita ingatkan sehingga dia sabar. Demikian juga kita, ketika kita ditimpa musibah,
saudara kita yang lain, mengingatkan kita agar kita menjadi orang sama. Kaum muslimin sedang dalam Jumat rahimahullah. Maka sebagai salah satu kunci untuk kita menjadi tidak rugi dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, kita juga dapat mempedomani Al-A'raf ayat 209. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qurra baika fi nafsi." Ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu. Tadarru'an wa khifah. Dengan penuh hati, wa khifah, dan penuh rasa takut. Wa duna al-jahra min al-qawli bil-ghuluwi wal-'asr. Tanpa mengeraskan suara. Bil-ghuluwi wal-'asr, baik di waktu pagi maupun waktu petang. Wa la takun min al-ghafilin. Jangan kalian sekali-sekali menjadi orang yang lalai. Lalai ini yang menjadi penyakit manusia. Dia sering lalai dengan harta, dia sering lalai dengan anak, dia sering lalai dengan jabatan, dia sering lalai dengan dunia, dan melupakan perjalanan yang sangat panjang menuju akhirat. Dan yang terakhir, mari kita mengingat salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Baihaqi. Yang hadis ini juga sangat sering kita dengarkan. Apa kata Rasulullah SAW? Irqan khamsan qabla khamsin. Jaga yang lima sebelum datang yang lima. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tua. Sihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian ghinaka qabla faqrika. Kayamu sebelum miskinmu. Kemudian apa? Faragaka qabla syughlika. Waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir, yang ini pasti, yang harus kita ingat, hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum mati. Maka marilah kita memotivasi diri kita di akhir, di penghujung tahun 2022 untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang merugi. Marilah kita beribadah selama hidup, meskipun hidup tidak selamat. Beribadahlah tanpa henti, bagaikan hari yang berputar tanpa jeda. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan renungan pada kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alladzi khalaqa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.